Nggak pernah kepikiran kan cara bikin bangkrut bandar heroin dengan negara jualan narkotika. Narkotika apa yang negara jualan? Metadon. Jadi jangan bilang negara nggak jualan narkotika. Banyak sekali orang-orang yang diuntungkan dari perang terhadap narkotika. Ya. Salah satunya adalah justru pemegang peredaran gelap narkotika. Ya, Tri Ruanda kembali nemenin kawan-kawan di kanal Indonesia Tanpa Stigma, dan buat saya kali ini ya cukup istimewa ya. Ada tamu jauh, ada kawan kita jauh dari negara sebelah, dari ibu kota. Ada Erasmus Napitupulu. Halo Bang Eras, apa kabar? Halo Kang Tri, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Kawan-kawan kalau memperhatikan aja beberapa pemberitaan terakhir seputar lapas Tangerang yang kebakaran, yang sampai 40 lebih korban meninggalnya dan puluhan lainnya luka-luka, dan saya perhatikan juga yang di luka-luka berat itu kan akhirnya meninggal juga ya. Betul. Itu tragis kan, itu ada tragedi ya di lapas kita, dan kantornya Bang Eras ini cukup keras mengkritik situasi yang terjadi di lapas-lapas di Indonesia. Overcrowding. Begitu padatnya di dalam penjara di Indonesia. Lapas Tangerang itu saya baca beritanya 250% lebih ya. Ya, overcrowdingnya ya. Overcrowding Jadi 250. padat sekali gitu, yang harusnya kapasitas 600 itu sampai ya hitung aja mah Anda ada 2000 lebih yang menghuni 200% penjara situ. Betul. Nah, tadinya saya nggak akan nyapa sebelah saya gitu. Kurang dek diantepkan tadi nama Prim. Tadi yang mau main game di sini. Pemanis doang kan dia. Pemanis ya. Gimik. Gue tadi mau main game. Main game ya. Halo Ardani Surya Dharma. Halo, Kang Tri. Nemenin kita juga di sini Acil. Acil ini ya kawan-kawan tahu lah yang sering ngamatin channel ini. Dia juga banyak melakukan kerja-kerja advokasi, terutama seputar ya kebijakan narkotika di Indonesia ya. Cil, sehat Cil? Alhamdulillah sehat. Asik. Jadi kita akan ngobrolin sebetulnya momentumnya itu nggak jauh deh dari soal overcrowdingnya lapas itu, karena banyak juga sih jadi pertanyaan juga, apa sih kenapa sih lapas di Indonesia bisa sampai overcrowding? Apakah karena negara kita nggak mampu bikin lapas yang banyak, gitu kan? Duitnya nggak ada, gitu kan? Atau ada faktor lain? Nah, setahu saya ICGR, tempatnya Bang Eras ini sering bikin kajian-kajian ya seputar overcrowding ini. Nanti juga Bang Acil akan cerita beberapa hal yang barangkali relevan dengan seputar overcrowdingnya lapas, terutama dikaitkan dengan pemenjaraan ini ya, pengguna narkotika. Kenapa pengguna narkotika? Kawan-kawan perlu tahu juga, banyak banget di dalam lapas itu yang justru mereka adalah tahanan kasus narkotika. Benar. Ya kan? Artinya relevan lah. Dua orang ini kita hadirkan untuk ngobrol, untuk kita dapat wawasan di sini. Oke, saya ke Bang Eras dulu ya. Soal overcrowding ini nih yang terjadi, setahu saya ICGR pernah mengkaji di Indonesia ini kebanyakan lapas itu udah overcrowding. Iya. Oke. Apa aja sih temuannya, mumpung di Koa dari sini nih. Saya pengen dapat cerita lebih jauh nih teman-teman nih. Ya. Nah, gimana tuh Bang Eras soal overcrowding, apa penyebabnya dan kok bisa terjadi? Ya. Jadi perkenalan dulu mungkin ya teman-teman ya. Saya Erasmus Napitupulu dari ICGR. Sebuah lembaga penelitian ya masyarakat sipil di NGO di Jakarta. Nah, jauh-jauh datang ke sini karena kita ingin mendiskusikan, dipanggil bos salah satunya. Kita ingin mendiskusikan hal ini. Nah, ICGR itu melakukan penelitian soal overcrowding itu sudah lama sekali, udah belasan tahun lah. Jadi kita sejak pertama kali didirikan 2007, salah satu fokus kita memang soal lapas, lembaga pemasyarakatan. Nah, riset-riset overcrowding itu diupdate terus-menerus ya. Nah, yang terupdate itu sebetulnya yang paling akhir, yang khusus overcrowding ya. Di luar itu banyak yang terbaru, tapi yang khusus untuk overcrowding itu sekitar 2017-2018 kita riset soal kondisi overcrowding di Indonesia. Dan Indonesia itu sebetulnya bukan overcrowding lagi, Kang. Masuknya udah ekstrim overcrowding. Sudah ekstrim. Jadi dia sudah melewati ambang batas hampir 130% sampai 150%. Itu ekstrim overcrowding dia. Jadi di atas itu bahkan Indonesia itu terakhir kemarin itu sudah hampir 200% overcrowdingnya. Jadi
beban itu udah hampir 3 kali lipat dari beban yang seharusnya. Jadi angka itu mengerikan lah ya. Iyalah. Angka itu mengerikan sekali. Yang Tangerang itu kan 2,5 kali lipat dari 200 2,5 kali lipat dari datanya dia. Nah, temuan kita yang pertama adalah overcrowding Indonesia itu rata. Jadi hampir semua lapas itu kelebihan beban. Nah, biasanya lapas yang nggak kelebihan beban itu biasanya itu lapas anak, karena memang kebijakannya dipisah. Jadi karena ada SPPA gitu ya, itu dipisah. Tapi lapas-lapas anak yang dulu ya, ini dulu, kalau sekarang sudah lebih baik. Tapi dulu itu lapas-lapas anak yang dia satu lapas dengan orang dewasa, cuma beda blok atau cuma beda tempat tapi satu lokasi, itu juga overcrowding. Itu kondisinya begitu. Yang kedua itu biasanya lapas perempuan. Nah, karena logika pemenjaraan kita kan maskulin ya, jadi kebanyakan pelaku itu dianggap laki-laki segala macam. Jadi lapas perempuan itu biasanya kecil. Kalau yang kecil maka dia overcrowding, kalau enggak dia dibikin agak lebih besar karena pikirannya ya udah satu cukup lah untuk beberapa daerah gitu ya kalau itu. Nah, jadi ada beberapa daerah yang begitu. Nah, yang ketiga itu biasanya daerah-daerah yang memang sifatnya dilakukan vitalisasi. Jadi revitalisasi. Jadi seperti di Nusa Kambangan. Itu ada beberapa lapas di Nusa Kambangan itu mayoritas overcrowding. Yang enggak overcrowding itu lapas, misalnya lapas Batu, karena satu orang. Karena untuk yang ekstrim. Jadi kalau baca datanya maka kita mungkin bisa terkecoh, oh ini enggak semuanya kok, ada beberapa 3, 4, 5 yang enggak overcrowding. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan semuanya itu overcrowding. Jadi itu temuan kita dan sampai detik itu masih sama. Nah, yang kedua temuan lainnya adalah faktor-faktor itu mengakibatkan masalah di manajemen ekonomi juga, budgeting dari pemerintah. Jadi anggarannya Kementerian Hukum dan HAM itu lumayan besar. Saya lupa pastinya, tapi hampir setengahnya itu ke Kementerian Hukum dan HAM itu larinya ke Dirjen Pas. Nah, mayoritasnya ke Dirjen Pas itu sebetulnya bukan untuk perawatan bangunan atau mekanisme lain yang penting ya. Itu perginya ke BAMA, bahan makanan. Jadi kemarin waktu lapas Tangerang kebakaran, kita prihatin, kita sedih, tapi kita nggak terlalu kaget. Karena karena budget untuk melakukan perawatan itu memang jadi minim. Karena larinya ke bahan makanan. Karena kan kalau perawatan bisa nunggu, orang makan kan enggak. Kalau nggak makan kan rusuh ya, gitu loh. Sedangkan perawatannya kurang. Makanya data kita kemarin tuh ada juga tuh data bareng ICJR, LAIP, ada organisasi juga Jakarta sama IJRS namanya. Bertiga kita mencari data dan kita menemukan 3 tahun terakhir itu ada kurang lebih 13 lapas terbakar di Indonesia. 4 diantaranya itu karena arus listrik pendek, persis kayak di Tangerang. Jadi sebenarnya suatu waktu kondisi kayak Tangerang itu bisa terjadi di seluruh Indonesia. Bukan satu hal yang baru ya. Bukan satu hal yang baru. Menkumham itu udah mengakui bahwa maintenance-nya itu listrik itu instalasinya itu belum pernah diperbaiki sejak tahun 84 kalau nggak salah ya. 1984. Kan gila itu. Itu hampir kondisi itu sebetulnya banyak di Indonesia, Kang. Apalagi lapas-lapas lama. Karena lapas itu kan tidak pernah tidur ya. Orang kalau masuk ke dalam lapas kan nggak bisa, Sabtu Minggu libur gitu kan, nggak ada. Minggu pulang. Vonis setiap hari, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis lah biasanya. Vonis. Maka dia nggak punya kesempatan untuk itu. Nah, jangankan kita geser deh, jangankan maintenance. Kalau kita bicara dengan orang lapas, maka tujuan yang dianggap baik pengelolaan lapas itu bukan pembinaan. Padahal kan lapas pemasyarakatan pembinaan kan ya, biar orang kembali ke masyarakat dengan baik. Enggak. Satu, biar nggak rusuh. jadi anggaran makan yang digedein ya. Karena itu pengaruh sama emosional dan overcrowding itu kan gesekan. Kayak kita di ruangan ini bagus ya, kita cuma berempat misalnya di ruangan ini sebenarnya rapi ya, teman-teman di sini ada ribuan, tapi disekat gitu. Nah, kita di ruangan ini berempat. Ini mungkin kita kan bisa bagi tempat ya. Wah, saya tidur di sini ini. Tapi bayangkan kalau ada 20-30 orang di ruangan ini. Persoalan, mohon maaf ya, persoalan misalnya kencingnya bau aja bisa jadi berantem, bisa jadi masalah ya. Benar ya. Jadi dalam kondisi itu data yang saya tadi sebutkan 13 lapas terbakar 3 tahun terakhir, hampir 5-4 kasus, saya lupa pastinya, itu karena kerusuhan. Jadi kalau ditanya sama petugas lapas,
apa sih sebetulnya target utama mereka? Nggak rusuh. Ya. Karena saking susahnya melakukan. Jadi satu petugas lapas itu, Kang, di lapas-lapas kayak Cipinang, itu mengawasi bisa sampai 600-700 orang. Satu petugas. Dan shift-nya dibagi. Jadi kebayang nggak? Iya. Gimana caranya mereka memperhatikan bahwa kemudian ya itu masalah bahwa kemudian ada manajemen yang tidak profesional, ada petugas lapas yang nakal. Ya itu mungkin lah. Tapi kondisi ini kan kondisi yang terjadi, dan ketika Pak Yasona Pak Menteri selalu seakan-akan di posisi kondisi ini datangnya dari surga gitu loh, datang dari Tuhan yang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seolah-olah nggak ada penyebab yang bisa dilihat gitu ya, nggak bisa dibenerin gitu. Iya. Tunggu, Bung Eras. Ya. Tadi apa namanya, di Indonesia ekstrim overcrowding tadi ya. Ya. Ada nggak sih negara lain yang mengalami hal yang serupa kayak kita? Banyak. Yang paling tinggi itu Amerika. 30%. Oh ya, Amerika overcrowding itu juga. Ya. Amerika itu overcrowding tertinggi di dunia. Okay. Gitu loh. Jadi karena jadi sebenarnya begini, bukan overcrowdingnya, tapi dia populasi tahanan sama narapidana itu paling besar di dunia. Nah, di beberapa daerah akhirnya overcrowding. Tapi bedanya adalah mereka warga negaranya kan juga banyak ya. Begitu. Jadi ada beberapa, akhirnya memang pemerintahnya melakukan beberapa tindakan-tindakan yang cukup ekstrim. Salah satunya itu adalah merubah regulasi narkotika. Gitu ya. Kayak di Washington DC, saya di sana 2016. Karena ada faktor rasial lah ya. Mayoritas tahanan dan terpidana di sana itu berkulit hitam, datang dari kelompok African American gitu ya. Afro-Amerika itu African American. Jadi yang dilakukan waktu itu di Washington DC, mereka lakukan adalah mereka identifikasi apa yang paling banyak. Ternyata salah satunya itu paling tinggi itu kasus ganja, kanabis. Yang dilakukan negaranya apa? Melakukan dekriminalisasi. Dia hapuskan pidananya. Itu mengurangi beban lapas itu sampai 60%. Kalau saya nggak salah, ada datanya. Itu tinggi sekali karena dekrim kan. Jadi Amerika tuh besar, Filipina juga. Filipina itu overcrowdingnya gila-gilaan kayak Indonesia. Nah, makanya Filipina itu dia cukup punya terobosan soal narkotikanya. Yang ya nanti ini kita simpan buat hari lain ya. Itu ditembakin itu. Nah, setelah sadar nggak berguna tembak-tembakan, barulah dia mulai sadar akhir-akhirnya. Nah, itu karena apa? Karena pada saat tembak-tembakan itu, angka overcrowdingnya gila-gilaan. Orang datang kan daripada ditembak, datang ke lapas. Bukan tobat, datang ke lapas. Mati ya? Iya. Pemerintahnya pusing akhirnya, ya udah. Hampir, jadi banyak negara di dunia itu memang yang mengalami overcrowding. Tapi Indonesia itu memang salah satu yang diakui di dunia kondisinya buruk. Jadi begini, kondisi overcrowding itu tidak hanya soal orang banyak dalam lapas. Tapi bagaimana orang di dalam lapas dan dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Fasilitas hidupnya ya. Fasilitasnya, lalu kemudian kondisi hidupnya. Nah, itu bisa berujung pada pelanggaran HAM. Karena orang dibiarkan hidup kayak seperti yang kemarin kebakaran itu kan, orang dibiarkan berdesas pada saat kebakaran, tidak ada emergency plan untuk keluar, itu pelanggaran HAM. Menurut saya. Gitu kan. Oke. Itu tadi udah mulai disinggung sedikit ya, bukan sedikit, udah disinggung beberapa aspek soal apa sih yang bikin overcrowding. Karena tadi saya mau nanya ke Acil nanti soal di Amerika overcrowding terjadi, kemudian ada terobosan juga, akhirnya ada dekriminalisasi terutama pada kasus ganja kayak gitu. Nah, saya langsung aja deh sama Acil ya. Di Indonesia kayak gimana sih upaya-upaya kayak gitu? Karena tadi Eras juga tadi udah ungkapkan banyaknya kasus tahanan atau narapidana itu narkotika. Kau kan aktif sekali nih advokasi nih. Di Indonesia sama. Terbesar itu adalah kasus narkotika. Dan buat gue jadi lucu ya sebenarnya. Statement waktu kebakaran di Tangerang, statement Pak Menteri juga bilang bahwa ini gara-gara undang-undang narkotika. Oh iya, udah tahu ya. Udah tahu, Pak. Iya tahu, Pak. Kita udah kasih usulan sebenarnya, tapi kemudian negara tidak mencoba untuk merubah konsep undang-undang narkotikanya menjadi dekriminalisasi. Kan jadi lucu nih, orang ngomel, tahu masalah tapi nggak tahu jalan keluar tapi nggak mau dikerjain. Nah, itu jadi satu hal yang lucu sebenarnya. Jadi waktu ditanya, ini masalah undang narkotika, mungkin bagi orang itu, wah ini luar biasa ya, terobosan. Bagi kita, loh
Kayaknya semua orang yang tahu masalah overcrowding udah tahu. Hello, kemana aja Pak gitu ya. Oke, ini hal yang lucu Jel. Dan Pak Menteri tahu soal itu dong, berarti ada masalah di situ. Ya. Tapi gimana? Acil kan walau gimana pun salah satu, saya boleh nyebut lah, salah satu motor lah dari koalisi yang advokasi narkotika untuk kesehatan. Itu kan salah satunya berkaitan sama ini kan. Ya. Apa aja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman koalisi untuk mengupayakan agar dekriminalisasi itu bisa terjadi? Yang ujung-ujungnya nggak overcrowding lagi kan, lapas kan salah satunya kan bisa jadi. Ya sebenarnya banyak hal yang udah kita lakukan. Memberi masukan kita sudah. Jadi beberapa draft yang sudah sempat kita bisa akses, kita kasih masukan ke pemerintah apa aja sih sebenarnya yang seharusnya tidak dicantumkan di dalam draft RUU yang ada. Kemudian kampanye besar-besaran juga kita sudah lakukan, tapi sayang sekali kampanyenya yang kita lakukan itu kalah logistik dengan kampanye yang dilakukan oleh negara terkait dengan war on drugs. Ya kan, jadi kalau kemudian ini buat gue sih jadi satu yang esensial ya. Apabila pendekatannya masih war on drugs, secara otomatis orang akan terus mencoba, hampir semua ini mencoba memerangi pengguna narkotikanya, ya menjadikan pengguna narkotikanya kriminal, dan akhirnya ya pendekatannya adalah pendekatan penghukuman ya kampanyenya kan perang tuh kayak yang gagah kan, pokoknya antara menang dan kalah, bukan sama-sama mencari solusi dari permasalahan. Padahal orang nggak sadar ya, perang tuh pasti ada korban ya. Pasti. Iya. Yang mati itu ada kan? Iya. Ada. Oke. Nah, dengan kondisi kayak gitu ya, saya mau balik ke Eras. Ini kan apa ya? Kampanye tadi udah dilakukan. Kemudian juga upaya-upaya juga advokasi sering dilakukan kan. Waktu itu hearing dengan parlemen juga udah kan ya? Sudah dilakukan ya. Nah, Bang Eras, saya tertarik dengan satu pernyataan ini, mungkin juga berkaitan, mungkin tidak. Ya. Pernyataan ICGR menyikapi kasus yang terakhir terjadi di Lapas Tangerang. Itu kan kalau saya nggak keliru, itu ICGR pernah menganalisis pidana penjara di Indonesia itu 52 kali. Lebih sering digunakan. Ya, lebih sering digunakan jaksa dan hakim ya. Dalam memutus kasus gitu ya. Itu maksudnya gimana tuh, mumpung Diko ada di sini? Oke, jadi Indonesia tuh sistem kita sekarang, saya geser dulu narkotika ya, karena dia punya sistem sendiri ya. Artinya ini secara umum ya? Oke, secara umum, pidana pokok itu salah satunya penjara. Jadi ada pidana mati, seumur hidup, penjara, denda gitu ya. Nah, di luar itu sebetulnya ada alternatif lain dari pemenjaraan. Yang itu yang mengakibatkan kalau orang sering dongeng kan, kalau wah Belanda penjara kosong gitu. Belanda penjara kosong, karena Belanda itu mengedepankan pidana alternatifnya sama pidana denda. Nah, pidana alternatifnya itu apa? Di dalam KUHP kita mengenal hukum pidana lah ya, itu undang-undang untuk hukum pidana lah. Ada pasal 14A dan C. Jadi 14A C itu sebutannya pidana bersyarat dengan masa percobaan. Jadi intinya kalau aku kayak misalnya Kang Tri ini, saya hukum Kang Tri, saya hakim, kalau saya kasih Kang Tri hukuman pidana penjara 1 tahun, dirimu nggak perlu jalani. Tapi saya kasih syarat nih. Ada syarat umum namanya. Syarat umumnya jangan lakukan lagi tindak pidananya. Ada syarat khusus. Nah, syarat khususnya ini yang banyak orang nggak tahu. Apa itu? Satu, bisa bayar ganti rugi kepada korban. Jadi saya nyolong, misalnya Kang Tri nyolong handphonenya Bang Acil gitu ya. Saya bilang, ini handphonenya harga 2 juta. Syarat khususnya adalah kamu harus balikin 2 juta. Kalau kamu saya penjarakan, kamu nggak bisa kerja. Ya udah, saya kasih pidana bersyarat deh. Gitu. Nah, kedua itu selain ganti kerugian sebagian atau seluruhnya, yang kedua itu adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini Kang, inilah di beberapa negara di dunia itu yang bisa juga dikenakan kepada kasus-kasus seperti orang mabuk di tengah jalan. Kerja sosial terus gitu. Ada beberapa daerah di beberapa negara treatment kerja sosial. Jadi perubahan perilaku itu kayak misalnya saya bilang, oke, kamu misalnya mabuk-mabukan tengah jalan, atau kamu pakai narkoba lah tengah jalan gitu ya, narkotika lah. Ini narkoba ya, sangat masyarakat sekali. Jadi misalnya pakai narkotika lah di tengah jalan gitu ya. Saya hakim. Nah, kamu dipidana bukan karena menggunakan, tapi karena mengganggu ketertiban misalnya. Sebutkanlah begitu ya. Nah, saya bilang, udah deh saya penjara kamu 1 tahun. Tapi kamu nggak perlu jalanin. Yang
kamu harus lakukan syarat umumnya tidak mengulangi, berarti jangan lagi pakai narkotika atau minum alkohol tengah jalan sampai mabuk. Syarat khususnya kamu harus konseling. Kamu harus konseling 50 jam ya? Di rumah cemara. Iya, itu ada dalam KUHP kita. Nah, inilah yang membuat penjara-penjara di Belanda, di beberapa negara dunia itu kosong, Bang. Karena dia tidak serta-merta menempuh jalur yang tadi. Iya, nggak serta-merta penjara, nggak semuanya orang butuh di penjara. Gitu. Ada teorinya lah, tapi sederhananya adalah nggak semuanya selesai dengan penjara. Nah, Indonesia, hakim jaksa kita itu nggak punya pilihan. Oke, apa penyebabnya sampai nggak punya pilihan gitu? Jadi mereka 52 kali lebih sering menggunakan penjara karena tidak punya pilihan itu. Nah, kata-kata tidak punya pilihan, oke Kang Tri, mantap tadi. Kata-kata tidak punya pilihan ini berkembang situasinya. Bisa karena dia ketidaktahuan. Tapi hakim kan ahli hukum, nggak mungkin nggak tahu hukum. Iyalah. Jaksa ahli hukum nggak mungkin nggak pun tahu, tidak tahu hukum ya. Yang kedua, bisa jadi dia merasa itu ribet. Gitu kan? Nah, ini berdasarkan penelitian nih. Iya. Gitu ya. Jadi Bapak Hakim, Ibu Jaksa, kalau ada yang dengar, ini ada penelitiannya. Jadi saya jangan digugat. Bisa jadi dia merasa itu ribet. Ketiga, bisa jadi sumber daya tidak tersedia. Jadi sumber daya tidak tersedia itu bagaimana? Misalnya saya mau kasih pidana pengawasan tadi, konseling. Ternyata saya ada di daerah yang nggak ada konselingnya. Yang nggak ada. Tidak ada rumah cemaranya gitu loh misalnya. Tidak ada teman-teman yang bisa diajak ngobrol segala macam. Kalau saya hakim, ngapain saya nambah-nambahin kerjaan? Iya kan? Ngapain saya nambah-nambahin kerjaan? Penjara aja. Dan penjara itu ada di setiap penjara daerah. Pasti ada di setiap daerah. Jadi bahasanya, bahasa kerennya, dia convenience. Dia membuat hakim jaksa itu merasa lebih mudah menjara orang karena saya mohon maaf, tapi bahasa yang lebih tepat adalah karena yang ngapain peduli dengan orang ketika saya masih ada kerjaan gitu loh. Dan itu terjadi. Dan bahasa jalanannya, Ras, biar gampang aja. Dan itu terjadi. Jadi biar gampang aja itu kan kondisi kalau misalnya dia punya willing tapi tadi ya dipengaruhi. Nah, ada beberapa rekan-rekan kita yang kita kenal hakim jaksa itu punya niat, Kang. Ada dia niat, mau, ya? Mau, tapi dia terganjal. Satu, dia merasa peraturan teknisnya itu kurang, dan itu betul. Dan itu harusnya kerja Pak Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM. Teknis untuk bikin pidana pengawas, pidana kerja kerja tadi ya, pidana percobaan tadi, pidana denda tadi bisa berjalan dengan baik. Peraturan pelaksananya nggak cukup. Siapa yang harusnya bikin peraturan pelaksana? Kementerian Hukum dan HAM. Siapa menterinya? Pak Yasona. Jadi masalah lapas itu bukan masalah Dirjen Pas. Pak Yasona. Itu masalah Pak Yasona dan semuanya. Nggak bisa Pak Yasona juga sendiri sih. Tapi salah satunya itu. Nah, kedua masalahnya, Kang. Tadi tempatnya nggak ada. Karena apa? Negara nggak bisa kasih fasilitas. Kenapa negara nggak bisa kasih fasilitas? Duitnya habis untuk makan. Iya, di Kumham itu habis untuk itu. Di kepolisian segala macam habis untuk melakukan penegakan hukum. Karena pendekatan kita kan pidana. Polisi dikasih banyak duit supaya nangkap. Jaksa dikasih banyak duit, hakim dikasih banyak duit supaya bisa menangani pidana kasus pidana yang outputnya penjara. Dan indikator mereka adalah kesuksesan jumlah kasus. Oke. Jadi itu mempengaruhi membuat mereka sehingga lebih suka pakai penjara meskipun ada yang baik. Ada yang sebetulnya mencoba untuk keluar dari itu tapi kebentur juga kan. Gitu, Kang. Dan mungkin juga sering kalau kita dengar, kadang-kadang gue sering dengar di radio ya. Masyarakat juga kemudian kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, misalnya dikasih pidana alternatif, mereka langsung curiga. Betul. Ada main karena nggak biasa. Karena nggak biasa. Gini ya. Kalau kita dibesarkan dalam suasana hukum Indonesia, yang mana justice equal to incapacity atau equal to prison. Jadi keadilan itu sama dengan di penjara. Maka ketika menemukan alternatif seperti itu kita akan curiga, itu wajar. Yang tidak wajar adalah kita mengikuti pola pikir masyarakat. Padahal pembentuk undang-undang harusnya membentuk kan. Begitu. Jadi kalau pakai teori hukum itu kan law is a tool of social engineering. Mokhtar tuh Smart Maja tuh orang Bandung. Yang bilang bahwa hukum itu adalah alat untuk merekayasa keadaan sosial. Gitu. Terus Kopon juga ngomong itu jadi teori. Tapi intinya adalah hukum itu fungsinya untuk merekayasa.
Kalau dibenturkan dengan mindset, terus kita yang ngikutin polisi, yang ngikutin jaksa, enggak, apa gunanya hukum? Apa gunanya hukum? Hukum rimba aja sekali. Siapa yang kuat dia yang menang. Gitu loh. Jadi kondisi itulah sebetulnya harusnya dijawab oleh pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum. Nggak bisa ngikutin logika. Oh, kalau misalnya kita dicurigai segala macam dan lain-lain, enggak. Itu Anda, kalau saya boleh agak keras, itu Anda bukan takut untuk kemudian ketahuan atau dicurigai main. Anda hanya tidak mau menggunakan hati nurani. Karena itu menenangkan untukmu. Iya. Kan ada yang jadi korban. Ada yang korban. Apa yang gue pikirin? Gitu. Tapi kondisi itu ya terjadi di dunia nyata. Ini kan udah menahun nih, kalau ibaratnya penyakit jadi kronis nih. Iya kan? Iya. Kronis kan? Udah ini kali, udah mati suri kali ya, bukan kronis. Nah, gimana Bang Eras melihat gini loh? Tadi pangkalannya dari apa sih masalahnya? Apakah dari ya sorry ya, mungkin agak melenceng dikit, dari soal pendidikan hukum kita, atau memang kalau tadi baliknya ke nurani? Masa iya sih kita semua nggak punya nurani? Nanti mungkin Kang Acil bisa cerita lah ya soal bagaimana kemudian susahnya kalau kita berhadapan dengan hukum di Indonesia gitu loh. Kita serba mentok lah kalau misalnya berhadapan. Tapi kalau ditanya pangkalnya, bagi saya begini, Indonesia tuh ini boleh ya kita ngomongin tentang kasus yang paling banyak di lapas lah ya. Oke. Biar langsung clear gitu loh masalahnya di mana. Kan tadi seperti Bang Acil bilang, Pak Yasona udah bilang masalahnya narkotika. Problem terutama narkotika nomor satu itu stigma. Mindset yang mengatakan bahwa ini kita harus perangi. Padahal war on drugs, perang terhadap narkotika itu sebetulnya perang terhadap pengguna narkotika. Karena apapun keputusan negara, begitu dia diambil dalam koridor memerangi, maka korbannya akan selalu pengguna. Begitu. Nah, kalau ditanya di mana sih pangkalnya segala macam gitu ya, jawabannya adalah karena kita tidak cukup berani, begitu, untuk mengakui masalahnya apa. Nah, untungnya udah ngaku kan, udah tahu, udah cukup berani. Iya, udah bicara terbuka itu ya. Tapi kita tidak berani untuk merubah, tidak berani untuk merubah masalah itu. Kita tuh siapa? Kita itu, saya menggunakan kita ini kan supaya terlihat lebih inklusif. Inklusi ya. Ya, pemerintah dan masyarakat. Tapi tentu ya pemegang kebijakan. Berhubung bukan saya menterinya. itu. Tapi Pak Yasona kan punya latar belakang yang sangat dalam soal. Tapi dari tadi Diko cenderung melihat ini di eksekutif gitu loh. Ya. Peran parlemen di mana? Agak susah untuk memisahkan kondisi narkotika saat ini dengan eksekutif, Kang. Karena posisinya adalah apalagi overcrowding. Posisinya adalah bisa jadi mayoritas problem itu ya datang dari ranah eksekutif. Implementasi undang-undang, penegakan hukum, polisi jaksa itu eksekutif. Lapas itu eksekutif. Parlemen kan mengawasi. Tugasnya parlemen itu melakukan pengawasan kan. Makanya banyak kan anggota DPR juga melakukan kritik terhadap kita gimana pendapat anggota parlemen nanti? Mungkin periode berikutnya. Waduh. 2001. Ya. Buat Bang Acil. Buat Bang Acil gimana ngelihat dinamika ini? Tadi memang pangkalnya adanya di eksekutif ya, yang memang ya walaupun peran mereka kan di situ kan. Tapi kalau saya selalu berpikiran, ya buat apa ada parlemen kalau kok selama ini dibiarkan sih gitu loh. Gimana Acil ngelihat itu? Ya tugasnya parlemen tadi melakukan pengawasan terhadap eksekutif, termasuk membentuk undang-undang. Tapi balik lagi saat ini bolanya ada di pemerintah, karena pembentukan revisi undang-undang narkotika sendiri yang menjadi lead saat ini adalah yang memberikan usulan adalah usulan pemerintah. Jadi lucu kalau tadi saya bilang kenapa jadi saya nonton Sri Mulat jadi di Kementerian Hukum dan HAM. Tanggung jawab saat ini itu semua draft itu kan akan direview oleh tim hukum dari Kemenhukam kan, dari BPHN kan. Harusnya kan mereka udah bisa melihat permasalahan di situ. Jadi saat kemudian nanti dilempar ke parlemen, harusnya itu udah mereka bisa mengeluarkan solusi-solusi. Meskipun misalnya yang sekarang banyak melakukan diskusi adalah teman-teman dari BNN. Tapi kan ujungnya nih pintu portalnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau kemudian tadi Pak Yasona, ya ini yang tadi kata Bang Eras tadi bilang
ini persoalan datang dari langit. Ya lucu aja gitu. Kan lu yang punya otoritas harusnya untuk merubah apapun saat ini. Nah, kalau teman-teman di parlemen itu aku rasa sih ya dia akan menunggu usulan dari pemerintah saat ini masuk, baru kemudian melakukan kajian kan, ataupun meminta masukan dari masyarakat sipil. Tapi bolanya saat ini ada di pemerintah. Karena paling banyak terdampak tuh pemerintah. Ya saya bilang tadi, ini implementasi nih undang-undang narkotika. Polisi, jaksa, pemerintah. Ya kan? Hakim. Habis hakim kemana? Pemerintah, lapas. Gitu ya. Pembentukan peraturan pelaksana siapa? Pemerintah. Pengajuan anggaran siapa? Pemerintah. DPR apakah tidak mengucilkan peran DPR? Bahwa DPR itu juga harus kita mintai pertanggungjawaban? Iya. Tapi dalam kondisi, ini kan kita bicara dalam kondisi darurat seperti sekarang ya. Lapas terbakar, ada orang yang meninggal. Udah maka 13, bagi saya 13 lapas ya setelah ICJR ya. 13 lapas kebakaran, yang paling mengerikan memang yang ini yang kemudian ya ada korban jiwa dan sebelumnya lain-lain. Kaban Jahe itu 5 ya. Yang 5 meninggal juga tuh Kaban Jahe juga ada. Saya lupa yang mana yang meninggal. Tapi korban paling banyak itu yang kemarin itu di luar itu tragedi kan. Itu tragedi. Jadi susah untuk kemudian kali ini tidak menunjuk hidung dari pengambil kebijakan gitu. Makanya kalau kita dibilang gak usah ditanya deh dari mana asalnya, semua udah tahu, kajiannya lengkap kok. Ini semua persoalan kita mau ngambil mengambil keputusan itu atau enggak. Kita mau ngambil willingness, jangan-jangan. Ya itu yang bisa jawab ya. Walau alam ya. Meskipun indikatornya kita bisa ukur ya. Indikator misalnya udah ada masukan. Itu kan indikator. Saya coba meluruskan nih biar aman. Masukan sudah ada, masalah udah tahu, masukan ada. Iya, itu kan indikator untuk bilang bahwa ya bisa jadi ada isu dengan kemauan. Gitu. Itu diperjelas. Atau di luar kemauan kita nggak tahu. Balik lagi di belakang ini semua yang mencoba menghalangi. Ya, yang akan merasa dirugikan saat kemudian narkotika dikelola oleh negara, mencoba bermain di situ, mencoba menghalangi apa yang jadi tujuan dari teman-teman saat ini. Status quo maksudnya. Kalau aku coba begini, apapun yang saat ini kita lakukan, dekriminalisasi, mencoba mengevaluasi pendekatan war on drug itu adalah untuk penanggulangan narkotika yang lebih baik. Oke. Saat ini pendekatan yang saat ini banyak sekali, tanda kutip saya mau bilang bukan oknum, banyak sekali orang-orang yang diuntungkan dari perang terhadap narkotika. Salah satunya adalah justru pemegang peredaran gelap narkotika. Itu diuntungkan. Kenapa? Pelarangan negara melarang nih. Yang dapat keuntungan siapa? Bandar. Harga naik kan? Iya, harga mereka ngatur semaunya. Ya kan? Monitoring mereka bisa jual ke siapa aja di jalanan. Dengan kualitas barang yang nggak jelas juga, ya kan? Nah, saat kemudian ada orang-orang yang mendorong negara melakukan tata kelola, otomatis kalau negara yang mengelola, pengawasan akan ketat. Siapa yang pakai itu akan dilihat siapa. Yang melakukan peredaran gelap akan dirugikan. Kenapa? Ya karena negara juga buka pasar di sini. Ya. Kita nggak tahu apakah mereka kemudian berusaha menghalangi tujuan-tujuan ini. Ya, itu dompet mereka yang akan hilang gitu. Mereka akan mati dengan pendekatan yang baru. Nah, aku jadi berarti kalau orang-orang yang mencurigai kita ada berita-berita katanya kita didalangi oleh kartel. Apa nggak kebalik gitu ya? Apa nggak kebalik justru karena kartel akan sangat dirugikan dengan pendekatan ini. Dirugikan. Jadi kalau undang-undang narkotika itu berpusat pada kesehatan pada pengguna, orang yang mau bikin pengguna sakit itu rugi. Sesimpel itu. Pendekatan kesehatan itu kan nggak dalam koridor mau harm reduction lah, pengurangan dampak buruk itu kan nggak dalam koridor memaksa orang kemudian semuanya jadi beriman dan lain-lain, kan nggak dalam itu. Tapi dia memastikan orang yang menggunakan narkotika memiliki taraf kesehatan yang lebih baik, sekalipun dia masih menggunakan. Jadi kacamata kesehatan itu adalah kacamata untuk memastikan bahwa pengguna narkotika itu mendapatkan haknya. Nah, kalau pengguna narkotika mendapatkan haknya, maka ada yang rugi. Karena apa? Karena tadinya
dia yang memonopoli logika hak itu. Nah, dalam mindset pengguna narkotika salah satu hak itu adalah mendapatkan sektor bisnis dia kan itu kan. Barang gitu loh. Iya, yang jual siapa? Pemerintah kan nggak jual. Kita kan nggak jual. Yang akan dirugikan itu. Jadi nggak dibiayai kartel ya? Kita saat ini iya, kita buka kalau mau ditelepon silahkan. Tapi sejauh ini belum ada. Dan kita juga bingung duitnya mau dikemanain. Tadi diskusi lucu sama teman-teman komunitas. Gue bilang ke mereka, kalau kalian masih membeli di pasar gelap, berarti kalian masih mendukung peredaran gelap bisnis mereka untuk tanda kutip melawan apa yang kita perjuangkan. Kenapa nggak duit lo buat kita aja buat perjuangan perjuangan advokasi? Kan mereka butuh buat pakai, beli ke siapa dong? Ke negara. Makanya kan tujuan kita supaya negara melakukan tata kelola yang baik. Daripada duit mereka 1 juta 2 juta disumbangin ke kartel-kartel. Jadi mendingan support kita aja. Gitu. Meskipun nggak dapat barang gitu dari kita. Iya, nah itu derita lo itu tadi. Derita lo ya. Jadi dalam kondisi itu, Kang, maksud saya begini. Kan orang juga banyak yang bilang, dalam lapas itu isinya bandar. Isinya pengguna narkotika, isinya bandar besar segala macam. Pertanyaannya kalau semua bandar di dalam lapas, yang di luar siapa yang pegang? Jadi ini klise. Kita itu dibikin muter-muter. Ya. Logikanya itu dibikin muter-muter seakan-akan undang-undang narkotika itu sudah benar dan sudah masalahnya ada gitu kan? Semua masalahnya ada di implementasi. Enggak, dua-duanya bermasalah. Gitu loh. Itu kan kenapa teman-teman koalisi ingin meninjau ulang undang-undang narkotika. Itu salah satunya. Yang untuk medis karena kayak inilah ya, terlepas lah ya. Teman-teman mungkin tahu kasusnya Fidelis lah. Iya. Terlepas dari kita mendukung Fidelis. Tapi Fidelis kan mendapatkan ganjanya dari pasar gelap. Yang untung dari kasus Fidelis itu adalah pasar gelapnya. Begitu. Padahal Fidelis harusnya bisa dengan mudah mendapatkan kandungan itu ya untuk istrinya dari negara. Kalau negara yang jual dalam artian dengan cara legal ya, dia menyediakan untuk istri Fidelis. Bandar yang tadinya Fidelis beli ganja ini kan nggak hidup, Kang. Otomatis dia kan bingung, kehilangan satu pasar dia. Pasar orang yang beli narkotika untuk pelayanan kesehatan. Nah, di beberapa negara itu yang dilakukan. Consumption room misalnya. Atau nggak usah deh, kita contoh Indonesia deh. Kepikiran nggak sih dulu ada treatment pengobatan metadon? Kalau kita lihat kan bandar heroin itu banyak banget sebelum menjamur ya, sebelum metadon masuk ke Indonesia. Dari tahun sekitar 91 sampai 2000-an itu bandar heroin di mana-mana. Heroin masuk kan di hampir di tiap sudut, tiap kampus itu, tiap SMA tuh pasti ada yang jualan. Banyak yang pakai. Ini saksi lah ya. Iya, begitu 2004 awal klinik metadon dibuka, pelan-pelan. Akhirnya sekarang kita lihat bandar heroin paling 121212. Iya. Enggak banyak. Dan KW lagi ya barangnya. Bandarnya sekarang beralih ke sabu. Kenapa? Tidak ada substitusi orang untuk sabu. Nah, metadon itu kurang gini ya. Metadon itu bandingan substitusinya heroin. Ganja kalau di Aceh itu substitusinya bawang, Kang. Jadi logika kita itu dibikin out-outan karena pokoknya perang lawan narkotika. Padahal bayangkan cara untuk nggak pernah kepikiran kan cara bikin bangkrut bandar heroin dengan negara jualan narkotika. Narkotika apa yang negara jualan? Metadon. Jadi jangan bilang negara nggak jualan narkotika. Yang kita mau justru negara jual narkotika dengan cara legal. Supaya apa? Supaya pengguna narkotika tidak lari ke pasar ilegal. Pasar gelap itu dia larinya ke negara yang bisa kontrol. Nih kamu aku kasih metadon ya, aku awasin ya kamu makainya ya. Timbang dia pakai heroin yang dia nggak bisa diawasi negara, dia kasih duitnya ke bandarnya makin kaya, jangkauannya makin luas, kita makin susah ngelawan karena makin kuat. Terus udah kita yang ngelawan, kita lagi dibilang biayain bandar mah nggak suka sama kita. Lagian juga black market, kualitas barang juga kita nggak tahu kan? Nah, bagi orang yang ngerti itu jadi problem. Bagi orang yang nggak mengerti kayak saya, keren kan bahasanya. Wah, pokoknya habisi pasar gelap dengan cara tembak-tembakin atau bunuh bandar. Anda nggak bakalan bisa bunuh bandar. Karena apa? Satu, emang bisa jadi dia nggak di Indonesia juga.
Yang kedua bisa jadi di Indonesia di tempat yang Anda tidak bisa sentuh. Nah, itu kita tidak boleh sebutkan ya. Ada undang-undang ITE. Ada undang-undang ITE. Ada undang-undang ITE. Dan untungnya makanya itu Bang Eras, Bang Acil, kita jarang streaming. Jadi bisa diaman ya. Lo kebayang kan? Iya. Streaming terus keceletot kalau kata orang Sunda di depan udah ada yang nunggu. Udah ada yang nunggu. Coba. Ya, sepanjang masih ada undang-undang ITE baiknya kita tidak sebut itu Kang. Masih karet kayak gitu kan. Ya undang-undang ITE itu pro bandar sebenarnya. Sebetulnya kenapa jadi tapi itu saling tuduh menuduh. Itu menarik. Undang-undang ITE pro bandar kaitannya gimana tuh Bang Eras? Enggak bercandaan aja. Bercanda kan itu? Artinya kita nggak bisa ngomong kan. Iya. Kita nggak bisa Di ngomong. banyak hal mengkaji ini juga perlu kehati-hatian lah ya. Iya. Oke. Ya, dan sebenarnya itu pendekatan kayak gitu kalau kita balik lagi tadi di dalam, kalau kita lihat keluar itu pemerintah Amerika melawan kartel ganja dari Meksiko itu dengan melakukan legalisasi ganja di beberapa tempat di wilayah Federasi ya. Di beberapa tempat yang nempel dengan Meksiko. Oh, oke. Bandar ganja dari Meksiko itu balik lagi akhirnya mereka karena resikonya nggak sepadan Kang. Meksiko lu harus mau jualan harus bikin kartel. Lawan kartelnya banyak. Keuntungan berkurang. Nggak masuk akal, hitung-hitungan ekonomi nggak masuk. Itu sama kayak tadi lah heroin contohnya. Kalau di Portugal itu sama dulu. Portugal sekarang jualan apa namanya Portugal Belanda lah ya. Jualan ganja yang kecil-kecil itu nggak ada gunanya karena orang bisa dapat ganja dengan mudah. Jadi ngapain saya beresiko dan legal, beli kan? Dan legal, ngapain saya beresiko beli di bandar gelap yang kemudian bisa ditangkap polisi? Saya kena, mendingan saya beli yang agak mahal dikit tapi belinya yang legal. Nggak ada risiko pidana hukum ya. Iya. Oke, menarik. Ini bagian-bagian akhir nih. Aku mau tanya lagi Bang Eras. Ya. Tadi kan saya tetap pengen tahu soal pidana alternatif di Indonesia itu kan nggak digunakan tuh. Jarang. Ada nggak sih yang digunakan gitu? Banyak. Banyak. Jadi Indonesia itu banyak. Pidana bersyarat itu ada, denda ada. Rehabilitasi, meskipun saya nggak sepakat ya rehabilitasi itu hukumannya, tapi dalam konteks status quo rehabilitasi banyak digunakan. Tapi cara penggunaannya kan beda, Kang. Oke, apa masalahnya di situ? Nah, ini kita masuk ke narkotika. Nah, rehabilitasi. Masalah utamanya adalah soal rehabilitasi di Indonesia jadi pengguna, jadi bandar itu lebih mudah daripada jadi pengguna. Oh iya. Maksud saya apa? Kalau kamu ketangkap polisi, kamu beli barang untuk menggunakan, sebutlah 0,5 gram. Oke. Kamu belum sempat make nih. Terakhir kali kamu make 1 tahun yang lalu. Ini mau nostalgia aja. 0,5 gram kamu beli, kamu ketangkap polisi, kamu jadi bandar. Karena di tes urin negatif. Jadi dengan 0,5 gram kita bisa jadi bandar. Tapi kamu urin positif, kamu beli karena mau nostalgianya 1 minggu, kamu belinya 5 gram. Meskipun kamu pengguna, kamu akan dihukum mati. Punya potensi dihukum mati. Di atas 5 gram soalnya. Karena di atas 5 gram. Jadi di Indonesia kalau orang bilang bandar banyak, enggak. Itu tuh pengguna narkotika yang jadiin bandar. Bandarnya mana? Yang dianggap jadi bandar. Yang dianggap jadi bandar. Jadi kalau orang sudah begitu, misalnya dia tidak urin positif, nggak bisa dapat rehab. Ya memang nggak butuh direhab juga misalnya ya, tapi konteks itu akhirnya rehab hilang. Tadi dia pengguna narkotika benar-benar 5 gram, nggak bisa direhab. Karena nggak mungkin kena 127. Barang 5 gram pasti 111, 112. Pasalnya. Nah, yang saya maksud 111, 112 itu apa? Nah, di Indonesia kualifikasi pengguna itu dipecah. Menguasai, memiliki, menyimpan sendiri, ya kan? Menjual, membeli sendiri. Gimana caranya punya narkotika kalau nggak beli? Emang nanam kita, sabu kan bisa tanam, gitu kan? Menanam juga sendiri, memakai sendiri. Iya, bahasa sebagian teman-teman sih itu jadi banyak yang absurd kan di situ kan? Absurd, nggak jelas. Jadi yang terjadi adalah kalau kamu salah pasal, maka otomatis susah mendapatkan rehabilitasi, gitu loh. Nah, kata sulit di kata kalimat saya sebelumnya, itulah yang membuka transaksi ilisit tadi antara penegak hukum dengan masyarakat. Karena sulit, akhirnya akan ada potensi untuk saya nyogok. Nah, gitu. Nah, jadi narkotika itu sistemik, teman-teman ya. Narkotika itu sistemik. Dia nggak cuma merusak
nggak cuma sekedar wah lapas jadi penuh karena rehabilitasi susah. Enggak. Kata-kata rehabilitasi susah itu mengakibatkan dia jadi punya harga dia. Ada nilai tukar dia. Dia merusak apa akhirnya? Akhirnya ya tadi ya Kang Aceh misalnya ada orang-orang lah ya, kalau kita nggak mau ngomong oknum ya. Ada orang-orang yang memanfaatkan itu, yang akhirnya dia akan memanfaatkan itu tidak hanya di isu itu. Dia akan lihat, oh kejahatan lain juga bisa. Penegakan hukum kita berantakan karena korup. Jadinya potensi. Sekali lagi potensi ya, karena ada undang-undang ITE. Jadi ada potensi dia jadi korup. Dia pergi kejaksaan, dia ngomong lagi, Pak bisa nggak dirubah? Pernah nggak kejadian? Banyak kejadiannya. Dia ke hakim lagi, dia coba. Untung jaksa dan hakim kita kan baik semua, jadi mungkin tidak tergoda. Tapi mungkin kan ada yang tergoda 1-2 orang. Sekali lagi ini karena undang-undang ITE kan. Lu jangan sambil ketawanya, sayangnya masker ketutup. Nah, yang tergoda itu akhirnya kan dia mikir, oh saya bisa dapat sekarang, lain kali lain kasus mungkin bisa dapat. Dan sekarang tempat rehabilitasi mulai masuk sistemik itu mulai ngerusak tempat-tempat rehabilitasi. Gimana tuh? Ya ada juga akhirnya mereka bekerja sama dengan kepolisian. Oke, bisa dapat rehabilitasi, bayarannya mahal. Ini berdasarkan salah satu kajiannya ombudsman. Jadi nggak asal ngomong gitu. Jadi ada data yang gitu. Jadi dari dalam riset kita itu ditemukan, diarahkan segala macam. Nah, yang rugi siapa sih? Kalau Anda kena kasusnya narkotika, kalau kayak tadi saya misalnya kenanya undang-undang ITE, kan saya jadi tahu aparat penegak hukum saya nggak profesional, gitu loh. Jadi itu kondisi yang mengakibatkan sistemik. Jadi makanya kenapa rehabilitasi alternatif pemidanaan yang kemudian dapat mengurangi lapas itu berkurang, karena memang orang yang menggunakan itu menggunakan mekanisme itu sulit, khusus narkotika, sulit sekali mendapatkan rehabilitasi. Antara Anda punya lawyer yang sangat bagus, atau Anda punya insentif lain, begitu. Tapi kan artis gampang banget masuk ya, itu insentif lain kan? Itu insentif lain, karena dilihat masyarakat. Jadi brand, kemudian suruh minta maaf. Dan kita pantau kan, ruang untuk aneh-aneh itu kan enggak. Tapi kan kalau Anda punya kekayaan segede artis, ada potensi tuh. Sekali lagi nih potensi. Lu hati-hati lu. Itu tipsnya Pak, biar nggak kena undang-undang ITE. Jadi saya nggak sia-sia meriset undang-undang ITE kan. Sudah dari 2008 sampai sekarang saya riset undang-undang ITE. Tapi nanti Prim pas potensinya edit aja. Hilangin aja. Potensinya hilangin. Kena lu. Gitu kurang lebih. Oke. Baik kawan-kawan. Ini terus terang ini perbincangan yang sebetulnya apa ya, dari A sampai Z udah nyentuh beberapa hal sebetulnya. Dari satu kasus awalnya soal tragedi yang terjadi di itu ya, kan banyak sebetulnya gini Bang Eras, Bang Acil, banyak orang yang bukan kaget tapi ini lapas kebakaran, korbannya banyak, tapi kok ada kaitannya dengan undang-undang narkotika, kan gitu kan. Bingung. Ternyata orang udah mulai ngeh bahwa oh iya, banyak banget penghuninya itu dari narkotika dan overkriminalisasi tadi kan. Betul. Segalanya dikriminalkan. Nah, Bang Acil, teman-teman koalisi sendiri, ini perjalanan advokasi ini kan udah bertahun-tahun nih. Sebetulnya kalian punya target nggak sih? Kalau disebut target ya, ini goalsnya akan tercapai kapan nih? Sebenarnya sih, gue akan bilang mimpinya almarhum Bang Supi. Obrolan gue terakhir sebelum almarhum. Jadi Bang Supi itu mantan direktur ICGR dulu, teman diskusi yang akhirnya kemudian menginisiasi koalisi ini. Itu bahwa selama ada potensi seperti kayak pemerintah mulai mengusulkan revisi, ini adalah goal kita di revisi yang ini. Apabila nanti kemudian berjalan, kita akan evaluasi lagi, sudah sesuaikah dengan implementasinya. Jadi kalau ditanya kapan akan harapan kita dekriminalisasi ini bisa berhasil, adalah di revisi yang sekarang. Di proses revisi yang sekarang. Lalu perjalanan yang kemarin dari MK? Itu pasti menyumbang ya, itu menyumbang. Karena
Ya ini baiknya. Memang ini sesuai yang kita rencanakan dari awal ya. Rumah Cemara, ICJR, sudah on the track LBH masyarakat ya, LGN, IJRS, teman-teman EJA di Surabaya dan Yakeba di Bali. Kita memang datang ke MK untuk mengungkap tabir dan membongkar tabu diskusi soal narkotika. Jadi MK kan gak ada yang bisa larang kan, gak ada intel yang datang kan ke MK untuk ngecek-ngecek, meskipun habis di luar baru dicek. Serius loh? Oh nggak tahu ya Kang? Tommy kemarin waktu wawancara nggak cerita. Iya. Tommy nggak cerita. Jadi apa namanya, dalam kondisi itu kita sadar bahwa perdebatan itu perlu dilakukan di ruang terbuka. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa selama ini kita itu dibutakan dengan bicara tentang narkotika itu jahat, narkotika itu berbahaya. Padahal setiap hari bisa jadi ada konsumsi narkotika dan psikotropika, gitu loh. Jadi kita bilang bahwa semuanya, apapun di bawah langit Ibu Pertiwi ini, bumi bahkan di bawah langit kita ini, semua bisa dikelola, semua bisa diatur, semuanya bisa ditata kelola. Tidak terkecuali narkotika. Nah, itu akan menyumbang. Tadi seperti Bang Acil bilang, momentum itu akan menyumbang harapan kita membuka mata pemerintah bahwa undang-undang narkotika kita memang sudah salah urus. Undang-undang narkotika itu kita pengaturan undang-undang narkotika itu beberapa, khususnya pemidanaannya ya. Kita kan ngomong overcrowding karena pidana ya. Yeah. Itu tuh udah salah dari awal. Gitu. Bahwa harusnya logikanya yang paling tepat adalah ya kalau misalnya orang kalau kemudian kita membuat non-narkotika karena itu menyerang generasi masa depan bangsa, ada permasalahan kesehatan, maka pendekatannya adalah pendekatan kesehatan. Boleh nggak pakai pendekatan pidana? Boleh. Kalau kita ngomongnya transnasional crime, kita ngomongnya bandar besar segala macam, Anda mau pakai boleh. Tapi selama itu di depan, selama yang digunakan pidana di depan, yang masuk penjara itu bukan bandar besar. Yang masuk penjara itu adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang miskin struktural, orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk melawan, orang-orang yang berada di ruang dan tempat yang salah dan waktu yang salah, sehingga penjara kita penuh, lapas kita penuh, begitu. Berdasarkan penelitiannya ICJR sama Rumah Cemara dan EJA ya, waktu itu kita riset 2017, angka itu harusnya 3 kali lipat. Jadi kalau pengguna narkotika sekarang kan angkanya di lapas kita 25.000 tuh, itu tuh kurang tepat, angkanya harusnya 75.000. 3 kalinya ya? 3 kali lipat. Karena apa? Karena undang-undang narkotika kita gagal untuk melakukan kualifikasi terhadap pengguna. Jadi pengguna yang tadi saya cerita, yang kalau Anda pakai 0,5 tapi nggak urinnya negatif, Anda akan dikategorikan bandar. Itu Kang, 3 kali lebih banyak di lapas. Gimana nggak penuh tuh lapas? Gimana nggak penuh itu lapas? Dan semua orang yang belajar hukum tahu betul hal itu. Tahu betul hal itu. Bohong kalau dia nggak tahu itu masalahnya di narkotika. Tahu betul hal itu. Nah, itulah yang kemudian kita harus pelajari bersama ya. Oke. Perbaiki bersama. Terakhir nutup nih, kan kemarin ya sidang MK ada satu ahli lagi yang diperiksa ya di Mahkamah Konstitusi, Stephen Rolls ya. Stephen Rolls ya. Nah, yang dari Inggris kan? Yes. Oke. Brighton. Nah, agenda berikutnya tanggal berapa sih? 12 Oktober ya? 12 Oktober. 13 Oktober. Saya kuasa hukum lupa lagi. Itu masih ahli juga. Ahli. Oke. Kita masih rahasiakan, tunggu kejutannya. Oke, kawan-kawan. Kalian mungkin lihat ya episode sebelum ini ya, Prim ya. Itu kan ada wawancara kami dengan Mas Tommy ya, Singgih Tommy Gumilang, salah satu yang kuasa hukum juga untuk koalisi ini. Tim kuasa hukumnya. Kalian bisa lihat deh di episode itu apa saja yang disampaikan oleh ahli dan bagaimana koalisi sedang mengupayakan banyak hal, termasuk nanti ya agenda berikutnya yang nanti Oktober. Sama pemeriksaannya ahli juga ya. Masih ahli. Oke. Sampai berapa kali sih ngomong-ngomong kalau itu tergantung kita sebenarnya. Tapi kita kemarin minta sama hakim, kita minta 1 putaran lagi untuk ahli karena ada 2 ahli lagi yang menurut kita penting untuk didengarkan karena mengisi puzzle-nya. Pertanyaan-pertanyaan hakim MK itu organik dan natural dan itu bagus sekali. Dan itu katanya bagus ya, dan itu bagus sekali karena itu pertanyaan-pertanyaan bukan sekedar awam ya. Iya. Tapi pertanyaan-pertanyaan orang yang memang
seperti selama ini kok, oh ternyata yang diatur di Indonesia ini begini gitu. Dan itu perlu dijawab. Karena apa? Karena kan ini putusan penting. Ini putusan bersejarah. Putusan bersejarah. Kalau misalnya Hakim MK memutus sesuai dengan permintaan kita, ini akan jadi sejarah besar bagi bangsa kita. Karena perdebatan-perdebatan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi kemarin itu sangat-sangat berbobot. Pertanyaannya sangat-sangat bergizi bagus. Bergizi sekali. Jadi kita ingin ada ahli lain, 2 lah ya, tapi kita belum bisa bilang sekarang, tapi akan ada 2 lagi yang itu akan mengisi puzzle lah ya, pertanyaan-pertanyaan Hakim MK itu. Nah, di luar itu kita juga menunggu ahli dari pemerintah. Karena karena sebenarnya banyak pertanyaan dari kita yang mereka tanyakan, yang harus mereka jawab gitu loh. Karena dampak dari statement-statement pemerintah yang selama ini dikeluarkan, taruhannya nyawa. Istri seorang Fidelis itu meninggal karena pemerintah nggak mau memasukkan obat itu ke dalam Indonesia. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk menjawab itu. Nah, makanya kita berharap ada dengan Musa almarhum kan. Musa almarhum dan banyak sekali anak-anak di Indonesia, anak bangsa yang kita nggak tahu kan, ada banyak. Gitu. Jadi kita menunggu juga ya, menunggu juga ahli pemerintah. Kita juga ingin bertanya, kita juga ingin berdiskusi. Harapan kami adalah kalau pemerintah sampai detik ini akhirnya menyadari, begitu ya, tidak ada yang salah dengan kemudian kita sama-sama mengakui aja, sudah barengan aja kita sama-sama cari solusinya. Karena nanti kalau ini sah, kemudian ganja, nggak hanya ganja ya, narkotika untuk pelayanan kesehatan, manfaatnya itu bukan cuma kami, bukan cuma kita, masyarakat Indonesia, bukan cuma masyarakat Indonesia, bisa jadi seluruh dunia, bisa jadi orang datang ke Indonesia untuk berobat. Gitu. Itu faktor lain lah yang bisa kita bicarakan nanti lah, mungkin di lain waktu ya. Nanti ya. Tapi pasti yang menarik adalah YouTube-nya Mahkamah Konstitusi yang nonton itu kalau sidangnya offline itu bisa ditonton oleh 1 lapangan bola ya saat ya Tommy bilang kemarin itu waktu sebelum sidangnya dibuka aja Zoom-nya udah ada 14 yang nongkrongin katanya. Udah ada 14 yang nungguin. Terus saya bilang itu Intel semua. Berarti mereka udah bisa monetizing lah ya. Intel tuh maksudnya pengusaha Indomie telur ya? Iya, itu maksudnya gitu loh. Oke, kawan-kawan kami cukupkan dulu ya. Heras kapan-kapan kalau lagi ke Bandung atau kita juga bisa. Teknologi sangat memungkinkan buat virtual ya sekarang ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya. Banyak hal menarik. Terima kasih Erasmus Napitupulu sudah hadir di mewarnai Indonesia Tanpa Stigma kanal ini. Bang Acil, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Terus berjuang ya. Pasti. Semoga nggak ada kelelahan di sana. Oke, kawan-kawan kami pamit ya. Selamat sore. Terima kasih. Dadah.